Pernah nggak sih kamu nonton film yang secara visual cantik, musiknya enak, tapi pas selesai, rasanya kok agak hampa ya? Nah, film Child of Kamiarimon atau Kamiarizuki no Kodomo ini mungkin salah satunya. Film ini bercerita tentang Kana, seorang gadis 12 tahun yang baru saja kehilangan ibunya. Sang ibu sering mengajari Kana untuk berlari dan seharusnya mengantarkan persembahan ke pertemuan para dewa di Izumo, ritual tahunan penting dalam budaya Jepang. Tapi, karena sang ibu meninggal, Kana memutuskan melanjutkan misi itu. Dia berharap bisa bertemu ibunya lagi di akhir perjalanan pertemuan para dewa. Dalam perjalanannya, Kana menyadari bahwa dia bisa menghentikan waktu saat memakai sebuah gelang berjok kecil. Ditemani seekor kelinci putih yang bisa bicara bernama Shiro, dan sosok makhluk iblis yang agak nyebelin bernama Yasha. Dari Tokyo ke Izumo, mereka pun bertualang menembus dunia nyata dan dunia para dewa. Premisnya menarik banget, perpaduan mitologi Jepang, petualangan, dan pencarian jati diri. Visual, cantik, musik latar, bikin adem. Tapi sayangnya, ada beberapa hal yang gagal menyentuh hatiku. Kana digambarkan sebagai tokoh utama yang harusnya penuh semangat. Entah kenapa, aku merasa Kana kurang menyenangkan. Aku simpati ke dia kok, karena aku tahu betul rasanya kehilangan orang tua, tapi dia terlalu sendu. Teman-temannya lucu sih, tapi nggak jelas motivasinya. Film anime ini serasa kayak Ghibli, lengkap dengan elemen-elemen khasnya. Anak penuh misi, dunia magis, hewan ajaib, makhluk mitologi, dan kisah kehilangan. Sayangnya, emosinya nggak sampai 100% ke aku. Padahal temanya tentang duka dan kehilangan ibu. Akan tetapi, alih-alih bikin nangis, aku malah sibuk mikir, ini kenapa jadi banyak penjelasannya ya? Iya, soalnya si kelinci pendamping Kana tuh kerjaannya ngomong panjang lebar terus, jelasin mitologi Jepang. Kesannya kayak pelajaran sejarah, bukan film petualangan. Capek nontonnya, untung aja si kelinci Shiro ini imut. Tapi, bukan berarti film ini buruk ya. Aku masih bisa menikmatinya kok. Musik dan OST-nya bagus, enak banget malah. Animasi latarnya juga indah. Suasana Jepangnya kental, dan endingnya juga punya pesan yang menyentuh. Karena nggak sepenuhnya mendapatkan apa yang dia mau. Dan justru dari situlah, dia belajar merelakan dan menerima kenyataan, ini bagian terbaiknya. Meskipun penjelasan soal para dewa cukup melelahkan, tapi entah kenapa, aku tetap bisa menikmati perjalanan Kana bertemu para dewa. Mulai dari dewa kucing sampai burung bangau. Ada pula namanya dewa toilet. Jadi, film anime ini cocok untuk siapa? Ya, buat pengembara yang suka mitologi Jepang, fantasi supernatural petualangan. Atau pengen nonton sesuatu yang ringan-ringan, dan punya pesan keluarga dong. Child of Kamiarimon, bukan film yang jelek, tapi juga bukan film yang membekas banget di aku. Ini salah satu film anime yang cantik secara visual, tapi kurang menggigit aja. Skor pribadi, 2,9 dari 5 bintang untuk anime ini. Layak tonton, apalagi kalau kamu sedang dalam masa healing dan butuh sesuatu yang tenang. Kalau kamu udah nonton, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau pengembara suka review-review anime kayak gini, kamu bisa cek playlist lengkapku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.